Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 8B? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran virtual ya, menggunakan Zoom meeting pada hari ini, hari Rabu tanggal 1 September 2021. Salam beri salam semoga tetap terima pada curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan yang kelak yang akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, Ananda sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi menjelang siang ini, kalau di seputaran sekolah barusan diguyur hujan tadi ya. Wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana kondisi di tempat Anda sekalian. Semoga kalau memang sama-sama ya kita berdoa saja ya kan, ketika doa turun hujan kan kita sudah hafal semua doanya ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah turunkan hujan ini menjadi rezeki yang diturunkan oleh Allah SWT dengan lantaran hujan. Baik Anda sekalian, di sini Ustadz akan absen terlebih dahulu ya. Saya sebutkan saja namanya. Ustadz mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda yang sudah meng-on-kan videonya. Di sini ada Ananda Siva Aulia Makdum, kemudian Ananda Halisha Aldia Maufiro, kemudian ada Ananda Sabila Skarduyanti, kemudian ada Ananda Hayara Fairuz Zakia, ada Ananda. Nah, tadi berempat adalah beberapa siswi yang sudah meng-on-kan kameranya. Hadir juga yang tidak menggunakan kamera. Di sini ada Aditya Triyoga Swasono, Sultan Adil Bukhari, Agung Pratama, Hairul Azam Hariri, Fedika Raisya Aulianalu, dan Amuk Hadid Albar. Baik, mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita bisa bertatap muka secara langsung ya nak ya, karena beberapa sekolah yang ada di Lampung Utara sudah pembelajaran secara tatap muka. Kalau untuk SMP itu sedang persiapan nak. Semoga mudah-mudahan minggu depan bisa terlaksana tatap mukanya, karena sedang menghimpun surat pernyataan yang diserahkan oleh orang tua kalian kepada kami sekolah, melihat berapa jumlah yang bersedia untuk merasakan pembelajaran secara tatap muka, karena nanti akan buatkan skenario-nya atau cara-caranya seperti apa. Apakah seperti tahun lalu lagi jumlahnya 50-50, 50 belajar atau 50 berada di rumah, atau alam nanti kita menunggu hasil dari dua bidang kurikulum. Baik, Anda sekalian, untuk mendapatkan keberkahan dan semoga Allah berikan kemudahan dalam menyampaikan, memahami apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan ke materi ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ke materi, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang segala sesuatu yang dilarang ya. Ada minuman keras di sana, homer, ada narkotika, ada judi dan pertengkaran ya. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari yang sudah disampaikan dari bab sebelumnya. Dan kita masuk ke dalam bab berikutnya. Silakan yang bersanding dengan buku yang sudah disediakan oleh sekolah, buku failnya dibuka di halaman 35 ya. Silakan buka di halaman 35. Kalau yang tidak bersanding dengan buku juga, insya Allah nanti akan saya sampaikan share screen-nya. Apakah sudah tampil yang share screen yang saya tampilkan? Sudah, Ustaz. Ustadz. Oke, nah kita lanjut ya. Ada mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Kita akan persingkat dalam pembahasan bab ketiga ini menjadi 1 kali waktu ya, karena di kelas-kelas lain sudah mengerjakan latihan untuk bab ketiga, sementara kelas 8B baru masuk ke dalam penjelasan. Di sini ada beberapa statement yang akan saya sampaikan sebelum masuk ke dalam pembahasan buku ya. Ada poster di sini atau gambar
Kalian buka di buku itu pasti gambarnya sama kurang lebih seperti ini. Ada orang menggunakan masker, ada tulisannya stop berbohong. Kemudian ada berikutnya berani jujur, berani adil. Dan di bawahnya lagi ada poster, nah seorang hakim. Seorang hakim sedang melaksanakan sidang pengadilan. Anda sekalian, Ustadz mau tanya nih kepada Sultan Ade Al-Bukhari, bisa menghidupkan audionya, nak? Audio, tes mic. Ya Ustadz. Ya, menurut Sultan Ade Al-Bukhari yang dimaksud jujur itu apa, nak? Berani mengungkapkan apa sih? Hal yang sesuatu kesalahan yang kita perbuat. Oke, baik. Kemudian berikutnya. Itu bukan Ustaz. Ya, insya Allah sudah cukup. Kemudian Ananda Agung Pratama bisa nyalakan mic-nya, Agung? Iya Ustadz. Nah, sekarang Ananda Agung coba bantu Ustadz apa yang dimaksud dengan adil, keadilan. Keadilan kalau menurut Agung apa, nak? Agung? Tidak tahu Ustaz. Oke, kita bantu. Mohon bantuannya kepada Ananda Aditya Triyoga Swasono. Bisa dibantu, nak, menghidupkan mic-nya. Ya, menurut Aditya Triyoga apa, nak, keadilan itu, nak? Salah juga nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak apa-apa, nak. Namanya juga Ustaz pendapat ya. Boleh kalau. Keadilan. Apa ya? Bingung Ustaz. Oke deh. Nah, selanjutnya kalau karena udah 2 nama saya sebutkan, belum ada yang ini apa namanya berani mengungkapkan. Kalau ditanya pendapat itu salah nggak apa-apa ya. Makanya ungkapkan aja nggak apa. Yang ada di isi kepala kita diungkapkan. Selanjutnya Ustaz terbuka, silakan dinyalakan mic-nya. Siapa yang berani menjawab apa itu keadilan? Ya, nak, siapa yang berani menjawab apa itu keadilan? Adil, adil. Adil apa sih adil? Belum ada yang berani? Adil apa, nak? Adil? Silakan dinyalakan mic-nya. Masih malu-malu rupanya. Oke deh. Adil itu pernah lihat timbangan nggak, nak? Timbangan antara kanan dan kiri. Kalau di adil berarti harus balance ya, harus seimbang ya. Nah, itu namanya adil. Ya, tadi semestinya, nak, kalau ada pertanyaan yang dilempar seperti ini, dijawab ya. Ustadz malu, Ustadz. Jangan malu, namanya juga kalau mau belajar, dan pasti guru akan mengingat nama kalian, akan menjadi siswa yang aktif gitu ya. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan oleh guru, kemudian kalian menjawab. Walaupun itu salah, ya, itu akan lebih baik daripada diam, daripada terdiam. Tapi oke deh, nggak apa-apa. Dan semoga ke depan kalian bisa apa namanya ya, menomor sekiankan malunya. Kan malu sebagian daripada iman, Ustaz. Iya, benar. Tapi jangan di tempat ini gitu ya. Malu kalau seandainya kita berbuat dosa, berbuat salah, itu baru malu. Malu kalau kita tidak jujur, ya, itu baru malu. Tapi kalau diberikan kesempatan kepada gurunya untuk menyampaikan, silakan disampaikan apa yang ada di pikiran kalian ya. Karena kan salah tidak masalah ya. Kecuali mungkin eksak ya. Kalau eksak kan 1 tambah 1 itu mesti 2. Nggak boleh 1 tambah 1 3. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih meluas ya. Jawabannya apapun itu udah benar. Baik, kita lanjutkan kembali. Jujur ya, jujur tadi sudah disampaikan oleh kawannya, menyampaikan apa adanya ya, segala sesuatu yang dia lihat itu yang disampaikan itu namanya jujur. Tidak membelokkan fakta. Yang dia lihat A, yang disampaikannya juga A. Jangan yang dia lihat A, kemudian disampaikannya B. Itu berarti dia tidak jujur ya. Itu adalah salah satu
pengertian jujur. Kenapa di sini kok tagline-nya mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan? Mengutamakan. Jadi jujur itu adalah utama. Diutamakan. Kemudian kenapa kok keadilan ditegakkan? Ya, karena keadilan itu mesti ditegakkan. Kalau nggak ditegakkan keadilan, maka akan banyak orang yang tertindas ya, karena nggak adil. Kita akan pahami dua makna jujur dan adil. Jujur tadi berbicara segala dengan apa yang ada sesuai dengan yang dilihat, sementara adil itu adalah tidak berat sebelah. Oke ya, semoga diberikan kefahaman dari sini dan kita akan masuk ke materi. Nah, kira-kira seperti ini, Nak. Ini adalah bagan yang kalian bisa baca di buku. Memahami jujur dan memahami adil dengan seperti ini, harapannya nanti siswa-siswa Ustadz di kelas 8B semuanya bisa menerapkan nih perilaku jujur, perilaku adil, baik di lingkungan rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang paling penting itu ya ketiga-tiganya penting ya. Tapi di mata masyarakat itu yang kalian harus benar-benar jaga ya. Jadi di rumah, di sekolah dan di masyarakat. Karena dari ketiga itu cerminan siapa yang mempunyai perilaku jujur dan adil itu cerminan kalian selama di rumah ya. Baik, kita lanjut kembali. Ya, pada endingnya nanti kita akan mendapatkan sifat yang mulia ya. Kalau kita menerapkan jujur dan adil, maka kita akan mendapatkan sikap yang mulia. Dan siapa yang mempunyai sikap yang mulia, itu pasti orang akan suka dengan apa yang kalian kerjakan ya. Oh ini anaknya siapa sih? Dia mempunyai sifat jujur gitu kan. Oh ini anaknya siapa sih? Dia kerjaannya bohong melulu gitu. Ini anaknya siapa sih? Dia kok nggak adil sih gitu dengan kawannya gitu. Kita lanjutkan. Ini ada konteks dalam buku kalian. Seorang peserta didik menemukan dompet di lingkungan sekolah. Narasi kejujuran merupakan harta bagi jiwa yang tak ternilai harganya. Ini bagi yang sering mengikuti lomba fotografi, nah ada foto yang kalian bisa ambil dengan menggunakan HP. Nah, tagline-nya seperti ini. Ini tagline yang sangat bagus. Kejujuran merupakan harta bagi jiwa yang tak ternilai harganya. Jadi dia menemukan dompet dan dompet itu diangkat gitu kan. Jadi tagline-nya ini yang bikin bagus adalah tagline. Dengan ada tagline ini akan lebih menerangkan apa yang ada di dalam gambar ini. Jadi coba bayangkan kalau kalian gak jujur. Udahlah, saya ambil aja lah dompetnya, kan gak ada yang lihat gitu kan. Gak ada yang lihat. Nanti uangnya bisa saya pakai untuk beli apa misalnya ya. Nah, yang seperti ini tentunya tidak dibenarkan ya, Nak ya. Sebagai seorang pendidik yang benar adalah ketika menemukan, coba bayangkan kalau seandainya dompet yang jatuh ini adalah dompet kalian. Dompet orang tua deh, misalnya belum punya dompet. Dompet orang tua. Di dalamnya ada STNK, ada apa namanya? Kartu KTP dan lain sebagainya ya. ATM dan lain sebagainya. Coba bayangin kalau itu milik orang tua kalian. Itu pasti akan kebingungan, Nak. Ngurus-ngurus segala sesuatu nggak bisa kalau KTP-nya hilang misalnya. SIM-nya hilang. ATM-nya hilang. Maka Masya Allah dia akan direpotkan ya. Harus kembali ke Disduk Capil untuk mengurus KTP-nya dia. Harus ke Polres untuk mengurus SIM-nya. Harus ke mana lagi dia, ke bank untuk mengurus. Masya Allah. Dia akan banyak sekali yang merasa mungkin dia akan merasa tidak nyaman ketika hilang. Mungkin ada beberapa yang kehilangan seperti ini, dia menganggap nomor sekian uangnya. Misalnya di dalam dompet ini ada uang misalnya 5 juta misalnya. Itu dia tidak, ada beberapa orang yang merasa kehilangan dompet itu, silakanlah uangnya hilang tidak masalah. Yang penting datanya kembali. Karena tadi seperti yang saya sebut ada KTP, ada SIM, ada ATM, mungkin ada lagi yang lain, ada dokumen-dokumen penting yang lain, itu sangat berharga daripada uang yang dimiliki. Jadi bayangin coba kalau hari ini harus mengurus ke Samsa, besok harus mengurus ke Disduk Capil, besok ke Bank BNI, besok lagi ke Bank BRI, besok lagi mana lagi kalau banknya banyak ya. Dan satu hari itu belum tentu selesai.
maka dia akan direpotkan. Maka mohon pengertian kepada anak-anak sekalian, kalau kalian menjumpai yang seperti ini, jangan diklaim ya, ini rezeki saya ini gitu kan. Jangan, nah. Itu salah. Yang benar adalah kalian baca, buka itu identitasnya, cari tahu di mana rumahnya atau siapa. Paling tidak syukur-syukur kalau di situ ada nomor HP-nya. Jadi bisa dilacak. Kalau tidak tahu kayak mana caranya Ustaz? Kasih tahu kedua orang tua ya. Kalau posisinya di sekolah, kasih tahu sama gurunya. Insya Allah nanti kami akan umumkan. Kami akan cari tahu siapa pemiliknya. Ya, seperti itu adalah contoh yang benar ya. Kalau seandainya ada di antara kalian yang diam-diam saja menemukan barang berharga, maka hati-hati, Anda sudah berada di jalan yang salah. Gitu ya nak ya. Semoga Allah berikan kefahaman. Nah ini adalah salah satu contoh yang jujur. Kemudian di sini ada dialog Islam. Ustaz akan minta kesediaannya di sini kepada Ananda Hayara Fairuz Zakia. Bisa menghidupkan mic-nya, nak? Bisa, Ustaz. Sama Sifa Aulia Makdum. Iya, Ustaz. Baik. Ananda berdua. Hayara itu sebagai Arham, sementara Sifa Aulia Makdum sebagai Pak Nasir. Oke, sudah ready, nak? Silakan dibaca dialognya ya. Mulai. Kejujuran merupakan perilaku mulia yang harus dijunjung tinggi. Saya mau tanya, Pak. Boleh, silahkan Arham. Bagaimana cara menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan super. Begini Arham, sikap jujur harus dilatih dan dibiasakan. Berkatalah apa adanya sesuai yang sebenarnya kepada orang tua, guru, teman, dan siapapun. Oh, begitu ya, Pak. Tanya lagi boleh, Pak? Tentu boleh dong. Kata Ustadz Mahmud, kejujuran itu akan mendekatkan kepada surga. Maksudnya bagaimana itu, Pak? Maksudnya, seseorang yang selalu jujur akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala ini sebagai modal masuk surga. Wah, sekarang saya mengerti. Bagus, sudah dulu ya, Bapak mau ke ruang guru. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Nasir. Sama-sama Arham, tetap semangat belajar ya. Oke, nah tadi adalah dialog antara antara seorang siswa dan seorang guru yang menyampaikan tentang jujur ya, kejujuran, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu hal yang didambakan atau diinginkan. Jadi kalau kalian ditanya kepada orang tua kalian, pasti orang tua kalian itu akan sangat menginginkan apa yang disampaikan dengan mereka itu adalah yang jujur, bukan yang bohong ya. Kalau tahu orang tua kalian dibohongi, tentu akan murka atau marah. Ya, coba kalian saja sama kawannya dibohongi deh. Kalian sama misalnya ada salah satu berteman akrab nih, tiba-tiba kok dibohongi, pasti kecewa dia, pasti marah dia, karena dia nggak jujur. Gitu ya, Naya. Jadi hati-hati dalam hal kejujuran dan semoga kalian bisa menerapkan. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Telah ditemukan sebuah jam tangan di perpustakaan pada waktu jam istirahat. Apabila ada yang kehilangan, harap mengambil ke ruang guru setelah jam sekolah. Nah, ini dulu ketika kita pembelajarannya tatap muka, kita sering menjumpai demikian. Nah, lagi wudhu kan, tinggalan tuh jamnya. Kan dilepas tuh, tinggalan di. Kemudian ada siswa yang jujur, dia melaporkan kepada gurunya. Nanti gurunya akan memberikan pengumuman. Tapi siapa yang tidak jujur, udah aman dia. Jamnya yang hilang tadi nggak tahu, nggak ada yang memberitahu kan, tahu-tahu masuk kantong dan besok dipakai. Nauzubillah ya. Semua kalian tidak demikian, apalagi kalian berada di IT. Kemudian berikutnya, nih bagi yang berprofesi sebagai pedagang ya, bukan hanya pedagang, siapapun itu yang berhubungan dengan timbangan, hati-hati ya. Kalau memang dia sekilo, jangan sampai dikurangi. Susah ngepasin Ustadz, ya jangan di sekilo gitu ya. Kalau memang 0,8 kan kurang 2 on misalnya ya, kan enggak sekilo ya, ditulisnya apa adanya gitu, jangan sekilo gitu kan. Kalau
kalau menimbang gula atau terigu atau apa kan itu mudah ya dikondisikan ya, diposisikan yang pas gitu kan. Kalau bisa malah lebih itu lebih bagus, tapi jangan sampai kurang. Kalau sampai kurang itu nauzubillah itu harusnya jual sekilo. Jadi yang kurangnya itu akan menjadi dosa-dosa yang tentunya tidak akan dimaafkan ya, karena dia telah menipu, telah berbohong. Jadi jangan bangga kalau ada orang yang sukses tapi dengan cara berbohong. Dia ranking 1 Ustaz. Ya, tapi kerjaannya kalau ulangan mencotek melulu. Itu dia dapat suatu prestasi tapi dia tidak adil, tidak jujur ya. Dia berbohong. Sama aja kayak ini, jual timbang apa yang berniaga ini ya. Dia kaya Ustaz. Kenapa? Kalau dia jual harusnya sekilo, dia jualnya cuman sekilo kurang. Kan dia untungnya banyak tuh. Itu juga bisa kaya cepat, tapi kaya yang tidak jujur. Yang seperti ini kalau dia takut sama Allah, dia tidak akan berani. Kenapa? Karena dia takut tidak berkah. Kalau tidak berkah itu apa yang terjadi coba? Udah rumahnya AC-nya 5 misalnya, tapi di rumah itu rasa-rasanya panas melulu. Orang tuanya marah terus. Ayah, ibu berantem melulu, terus dan lain sebagainya lah. Itu adalah salah satu indikasi bahwa tidak berkah. Dan sebagai seorang muslim yang baik, kalian harus mengikuti yang seperti itu, nak. Karena memang sudah ada contohnya di dalam Al-Quran dan sudah ada panduannya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Nah ini seorang nih, para laki-laki nih atau mungkin ada juga yang perempuan yang menyukai sepak bola ya. Kalian tahu di dalam lapangan itu ada seorang yang disebut dengan wasit ya. Dia menghakimi seseorang yang pemainnya. Ketika pemain itu bermain kasar maka dia akan diberikan ganjaran kartu merah. Dan ini berakibat dikeluarkan dia dari lapangan. Ini kalau wasitnya nggak adil, Masya Allah. Bayangin deh, ada pelanggaran yang keras, tapi udah deh nggak usah kasih kartu merah, biarin aja bahkan. Atau harusnya kartu merah, tapi malah dikasih kartu kuning. Itu tidak adil. Nah, semoga kalian nanti bisa memposisikan ya. Kemudian ada lagi, nah ini masuk ke jujur nih. Tuh, jujur ya. Ayah dan ibu kalian kalau seandainya saling jujur satu dengan yang lain insya Allah akan harmonis ya. Tapi kalau coba bayangin ada yang tidak jujur satu aja. Aduh udah tuh marah-marahan deh. Antara abi dan uminya dan sebagainya. Dan semoga tidak kalian contoh ya kalau seandainya ada yang demikian. Semoga saja tidak, amin. Karena jujur itu jelas membuat orang yang dibohongi itu merasa kecewa ya. Tadi Ustaz sudah tamsilkan seandainya kalian ya sampaikan demikian. Nah, ini ada pernyataan lagi di dalam yang Ustaz sekarang sharekan. Ustaz akan minta kesediaannya kepada Mufti Hadid Albar, bisa menyalakan mic-nya, nak? Oke, belum tersambung. Salsabila Sekarduyanti. Oke, Amupti sudah. Iya, Ustaz. Amupti dulu, Amupti mic-nya sudah dihidupkan, Amupti. Iya, Ustaz. Nah, Amupti Ustaz minta tolong dibaca, nak. Nah, ini yang Ustaz Bol yang ada di dalam kolom warna hijau ini silakan dibaca. Yang mana, Ustaz? Yang ada di screen. Enggak kelihatan, Ustaz, yang di screen-nya. Loading. Masya Allah. Dirimu bersanding dengan buku kan, nak? Iya, Ustaz, apa? Ada bukunya, buku pembelajarannya ada di depannya atau enggak? Enggak ya? Kalau buku di halaman berapa, Ustaz? Buku di halaman 43. 63 ya, Ustaz? 42, nak, 42. 42 yang ada di kolom warna hijau. Sudah ketemu? Keluar ya? Baik deh. Halo? Tersambung lagi, Amuti? Ya, Ustaz. Yang di apa itu yang warna hijau ini ya, Ustaz ya? Ya, benar. Oke, mulai dibaca, nak. Seorang dilanjutkan.
seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Baik, oke, terima kasih. Nah, ini adalah suatu kisah. Jadi kalau seandainya kalian diamanahkan dengan siapapun itu untuk menyampaikan apapun kepada orang lain, itu semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya. Tapi kalau tadi ini bendahara itu berarti tentang keuangan ya. Misalnya dia diminta untuk menyampaikan, misalnya di sini Ustaz contohkan Ananda Agung diperintahkan untuk menyampaikan keuangan atau uang sebesar 1 miliar misalnya kepada Ahmad Nasrullah Fatin. Nah itu kalau seandainya dia nggak jujur pasti dikurangin tuh. Atau ya dikurangin, angkanya dikurangin. Atau uangnya dikurangin lah ya, sehingga tidak sampai 1 miliar. Nah kalau orang yang tidak jujur seperti itu, tapi kalau orang yang jujur dia akan merasa takut ya, dan ya disampaikanlah, walaupun mungkin dia tidak mendapatkan sepeser pun dari apa yang telah ia kerjakan, tapi dia sudah membantu menyampaikan itu dengan baik. Nah itu adalah orang yang jujur ya. Ya orang-orang yang jujur ini yang tentunya akan diingat ya, akan diingat dan selalu dirindukan ya. Bahkan kalian kalau mempunyai barang-barang berharga sekalipun itu akan percaya kepada orang-orang seperti ini dibandingkan dengan orang-orang yang tidak jujur ya, dia bohong ya, dia bohong dan suka mengurangi dan lain sebagainya. Kita masuk ke adil. Nah, adil itu adalah, nah ini ada belum apa-apa udah ada mahkamah ya. Mahkamah ini adalah tempat memutuskan suatu perkara. Tapi kalau sudah sampai ke sini dia perkaranya level nasional, nah, Mahkamah Agung ya. Dan setiap wilayah tentu ada ya, ada kabupaten, provinsi, kemudian sampai nasional itu ada tempat-tempat tersendiri untuk mengadukan penyataannya kalau seandainya ada yang tidak hadir. Nah ini coba Ustadz mau sampaikan kepada anda sekalian tentang adil. Nah tadi kan Ustadz sudah bahas adil ya, mudah-mudahan ada yang ini menjadi tahu. Sekarang Ustadz mau tanya nak kepada siapa ya? Darel bisa menghidupkan mic-nya nak, Darel? Oke, tidak ada orangnya rupanya. Ada siapa lagi ya? M. Sultan Aldebuhari tadi sudah. Felika Raisya Aulianalu bisa menghidupkan mic-nya nak? Oke, tak ada juga. Harus bersabar ini. Oke, dah. Jadi kalau pembelajaran online seperti ini jangan ditinggal ya nak ya. Jadi jangan kalian masuk ke Zoom udah HP-nya dibiarkan begitu saja sehingga ketika Ustadz tanya itu tidak direspon. Kita masuk ke adil. Adil itu tidak berat sebelah, artinya seimbang. Tapi ada yang harus dipahamkan nak. Seandainya kalian di rumah ya, ada kalian sebagai menjadi seorang adik dan ada kakaknya yang posisinya sekarang sedang posisinya di kuliah misalnya, sedang kuliah di universitas. Nah, dalam orang tua kalian dalam memberikan fasilitas dalam pembelajaran tentunya ada yang berbeda. Kakaknya diberikan laptop misalnya karena dia kuliah, sementara kalian cuma HP. Kok kalian berpikir mungkin kok nggak adil ya Ustadz ya? Padahal saya sama-sama anaknya. Jangan seperti itu dia berpikirnya. Karena keadilan itu tidak mesti sama ya. Tidak mesti sama jumlahnya. Karena kalian sama kakaknya kan punya kebutuhan yang berbeda ya. Jadi kalau kalian mungkin hanya cukup dengan HP, sementara kakaknya kan dia harus butuh dengan komputer yang apalagi kalau dia mungkin kuliahnya di bagian sipil ya. Harus butuh dengan spek tertentu sehingga membutuhkan biaya yang kalian tahu nggak sedikit gitu kan, sehingga mudah-mudahan kalian bisa menilai bahwa yang seperti itu juga adil ya, itu juga adil, tapi adil yang disesuaikan dengan porsinya. Misalnya kalian memberikan makanan sama kucing di rumah ya, ada satu kucing yang dia tidak hamil, satunya kucingnya hamil.
kucingnya sedang ada ya, sedang mengandung anaknya di dalamnya ya. Kan pasti kalau kalian adil tuh harusnya yang posisinya dia hamil itu harus lebih nilainya. Makanannya harus yang bagus, harus ada tambahan nutrisinya dibandingkan yang tidak. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adil itu harus dipaskan, harus diposisikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami sehingga nanti kalau di rumah ada yang kondisi-kondisi seperti itu kalian tidak merasa kecewa ya. Jadi ayahnya memberikan sesuatu yang bernilai lebih dengan adiknya dan saudaranya, kalian tidak merasa menganggap orang tua saya tidak adil, tidak. Insya Allah mereka sudah adil. Baik anak-anak sekalian, kira-kira itu materi tentang jujur dan adil yang sudah saya sampaikan. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kalian untuk bisa mempraktekkannya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz ini tidak ada artinya apa-apa kalau kalian tidak mengamalkan. Ya, tapi kalau kalian amalkan, insya Allah akan menjadi sifat sikap mulia sebagaimana tadi di dalam buku. Ending daripada materi ini ketika kalian dengar dan pahami adalah kalian memiliki sifat yang mulia yang tentunya akan membuat orang tua akan menjadi senang dengan kalian. Kenapa? Karena kalian menjadi seorang yang jujur dan juga kalian adil ya. Begitu juga kalau kalian mudah merasa punya sifat adil, tentu kalian akan lebih bijak dalam melaksanakan atau di rumah sehari-hari aja. Kalau kalian merasa adil, tentunya dengan adiknya itu akan sangat pengertian ya, dan lain kira-kira seperti itu. Baik, sebelum ditutup silakan apabila ada yang ingin ditanyakan tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Ananda Halisa di Al-Fajri bisa menyalakan mic-nya, nak? Ya Ustadz. Nah, Ustadz tanya nak, kalau contoh perilaku adil di dalam rumah gimana nak? Silakan disampaikan contoh perilaku adil di rumah seperti apa? Alisa di Al-Fajri bagaimana? Tidak ada respon ya. Felika, bagaimana Felika? Apakah bisa menghidupkan mic-nya? Ya Ustadz. Felika, contoh perilaku adil di sekolah seperti apa nak? Contoh perilaku adil di sekolah bisa Ustadz boleh bisa diceritakan contoh perilaku adil kalau di sekolah seperti apa? Pertanyaannya Ustadz minta langsung dijawab ya nak, bukan ditulis ya. Kali lama ditulis kali ya. Jangan ditulis nak. Kalau ditulis ya Ustadz menunggu ini. Mana aku nggak ada respon ya. Oke deh, rupanya belum dijawab juga ya. Ahmad Nasrul Fatin nih. Mau menghidupkan mic kan? Ahmad Nasrul Fatin. Darel tadi belum menyapa, Ustadz panggil. Mana Darel? Ngapa Ustadz? Nah, Ahmad Nasrul Fatin nih, contoh perilaku jujur di sekolah seperti apa nak? Ahmad Nasrul Fatin, contoh perilaku jujur di sekolah seperti apa? Mengaku tidak mengerjakan tugas sekolah. Oke, terima kasih. Kalau Anda sudah menyampaikan pendapat apapun itu, insya Allah akan Ustadz apresiasi ya. Kemudian Ananda Darel Aska sudah belum disapa ini? Belum ya. Hairul Azam Hariri. Belum juga bisa. Iya, kenapa Ustadz? Hairul Azam Hariri, coba Ustadz minta tolong sebutkan contoh perilaku adil di masyarakat.
di masyarakat tuh berarti di ini ya, di lingkungan rumah kalian. Kira-kira apa nak? Kalau contoh perilaku adil di lingkungan masyarakat. Hairul Azam Hariri, silakan dijawab nak. Jangan ditulis ya, nanti lama. Dijawab langsung, boleh. Silakan. Satu, bekerja sama. Udah cukup aja, udah. Satu aja. Tadi kayaknya banyak. Nanti yang lain nggak kebagian. Oke, Iya, baik. terima kasih. Nah, gitu ya. Jadi kalau pembelajaran online ini, Ustadz sangat berharap responnya, responsif ya. Ustadz akan tembak siapa yang tidak menyalakan video. Dan ternyata benar tadi ya, Ustadz yang sebutkan namanya yang tidak direspon artinya dia tidak standby di tempat. Atau ada juga tadi yang standby cuman karena malu, jadi nggak mau menyampaikan apa yang Ustadz tanya. Oke, masih ada waktu lagi nih. Ustadz mau tanya sama apa ya? Siap-siap yang nggak menyalakan videonya ini Ustadz tanya nih. Halisa Aldia Maufiro tadi menyalakan, sekarang mati ya. Halisa bisa menyalakan mic-nya nak? Iya Ustaz. Nah, Ustadz minta tolong sebutkan contoh perilaku adil di sekolah. Berteman dengan semua siswa. Oke. Dia tidak memilih-milih teman ya, berteman dengan semua siswa. Oke, terima kasih. Nah, itu maksud Ustadz itu ketika kalian bisa memahami perilaku jujur sama adil baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, itu berarti sudah paham. Nah, dengan seperti itu baru deh sudah layak kita masuk ke bab berikutnya karena sudah paham. Kayak gitu ya Nak ya. Jadi semoga Allah berikan kalian kemudahan untuk bisa menerapkan yang jujur ya dikatakan jujur, yang adil ya dikatakan yang adil ya adil ya, jangan berat sebelah. Tapi konteksnya tentang adil kalian tadi sudah paham ya, kalau adil tentang kondisi yang berbeda, kebutuhannya itu berbeda ya. Anak bayi sama anak yang usianya 10 tahun, tentu kebutuhannya berbeda ya. Baju mereka juga berbeda, satu size-nya mini, satu size-nya besar kan. Dari situ saja sudah tentunya ada perbedaan. Wallahualam bishawab, terima kasih kepada Ananda sekalian. Sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih Ananda Sifa Aulia Makdum, Hayara Feroz Zakia dari awal standby mengikuti materi Ustaz dengan menyalakan video. Ini dua-duanya menggunakan HP ya, Ustaz bisa lihat dari sini. Bentar ya Nak, pakai HP ya, karena videonya tidak begitu lebar. Dan kepada Ananda yang lain, Salsabila Skarwiyanti, Halisa Aldia Maufiro, Aditya Triyoga, Sultan Adi Bukhari, Hairul Azam Hariri, Daril Aska, Ahmad Fatin, Halisa Dia, M. Agung Pratama, Fedika, dan Amukti Hadid Albar yang sudah hadir. Jangan lupa nanti untuk mengisi absen ya, untuk presensi kehadiran kita hari ini. Dan insya Allah dengan berakhirnya bab ini, maka silakan kalian nanti kerjakan latihan yang ada di Google di Classroom ya Nak ya. Insya Allah nanti akan share di sana, dan bukan hanya Classroom, di sekolah juga nanti akan share linknya. Tapi nanti akan bermuaranya di Google Form atau Classroom. Baik, kita cukupkan pertemuan hari ini dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.